Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat teriring salam, semoga tercurah limpah kepada Nabi yang mulia, Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya didekatkan dengan nama Allah. Hadirin rahimakumullah, channel Kistijam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa, para pendengar, ibu-ibu dan bapak-bapak di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya hormati dan saya muliakan. Sore kali ini kajian kita membahas tentang kesuksesan dan kejayaan umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk kurang lebih 18.000. Setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kesuksesan dan kejayaan menurut habitat masing-masing. Burung, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kesuksesannya ada di udara bebas. Kalau burung tersebut keluar dari udara bebas, maka tidak akan sukses dan tidak akan jaya. Maka ada pepatah Arab mengatakan, al-mu'minu fil masjid, orang mukmin berada di masjid, kasamaki fil ma'i, percis seperti air, percis seperti ikan berada di dalam air. Wal munafiku fil masjidi, dan orang munafik berada di masjid, percis seperti kaituyuri fil qafas, seperti burung di dalam sangkar. Yang kedua, contoh cacing. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kesuksesan dan kejayaan cacing berada di dalam tanah. Kalau cacing keluar dari tanah, dari habitat yang asli, pasti cacing tersebut tidak akan sukses dan tidak akan jaya, bahkan diinjak atau dimakan binatang yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kesuksesan dan kejayaan ikan. Kesuksesan dan kejayaan ikan ada di dalam air. Kalau ikan keluar dari habitat yang asli, pasti ikan tersebut tidak akan menjadi sukses. Sekarang kembali kepada persoalan manusia. Di manakah letak kesuksesan dan kejayaan umat manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kesuksesan dan kejayaan umat manusia ada di dalam amal agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah meletakkan kesuksesan dan kejayaan umat manusia pada harta. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kesuksesan dan kejayaan umat manusia ada pada harta, pasti Korun akan lebih sukses. Kenapa Korun tidak sukses? Karena di dalam diri Korun tidak ada iman, tidak ada amalan agama. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meletakkan kesuksesan dan kejayaan umat manusia berada di dalam pangkat dan jabatan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kesuksesan dan kejayaan umat manusia ada pada pangkat dan jabatan, pasti Fir'aun akan lebih sukses. Tapi kenapa Fir'aun tidak jadi sukses dan gagal? Karena di dalam diri Fir'aun tidak ada iman dan tidak ada amalan agama. Jadi sekali lagi kesuksesan dan kejayaan umat manusia Allah letakkan ada di dalam amalan agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkat dan jabatan serta harta bisa membawa kesuksesan manakala harta tersebut dianggap sebagai amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jadi orang kaya, maka dia ingat yang harus dikeluarkan zakat, infak dan sedekah. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam kehidupan ini orang sukses dan tidaknya terbagi kepada 4. Yang pertama, ada orang yang sukses ketika hidup di dunia, jadi orang kaya, mempunyai rumah 4 tinggi bertingkat, kendaraan serba mengkilat, kemudian mempunyai istri 4 cantik serba memikat, duit berlipat-lipat sampai disimpan di bank muamalat. Tapi kenapa nanti di akhirat dia ini tidak sukses? Ternyata dia ini tidak ada amalan agama. Ketika mencari kehidupan di dunia, dia korupsi. Ketika
hidup di dunia dia menghalalkan segala cara, sikut kiri dan kanan, injak bawah, jilat atas, menggunting di dalam lipatan, menjadikan kambing temannya sendiri, sehingga kesuksesannya mereka ada pandangan derita orang-orang lain. Dan nanti di akhirat orang-orang seperti itu akan menjadi miskin. Kenapa miskin? Karena ketika hidup di dunia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia ini jadi orang yang kaya di dunia, pangkat dan jabatan sebanyak-banyaknya, pada saat itu akan diperlihatkan dengan siksa ketika azab kubur dan neraka. Kata Allah, adakah kesuksesan dan kejayaan ketika kamu menjadi orang kaya di hidup di dunia? Maka dia menjawab, ketika melihat siksa di dalam neraka, hilanglah rasa kayanya ketika hidup di dunia. Yang kedua, ada orang yang miskin ketika hidup di dunia, tetapi di akhirat menjadi orang yang sukses. Contohnya seperti Bilal bin Rabah al-Habsi, seperti Abi Hurairah, dia seorang ahlus sufah dia. Tapi kenapa dia ini menjadi sukses di akhirat? Karena dia memiliki iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki amalan agama yang sempurna, sehingga dia dengan kemiskinannya, dengan kesusahannya, dia sabar. Yang ketiga, ada orang yang miskin ketika hidup di dunia, miskin juga di akhirat. Ini adalah yang paling gagal sekali. Sudah di dunia miskin, tidak punya ilmu, tidak punya harta, di akhirat menjadi penghuni neraka. Naudzubillahi min dalik. Yang keempat, ada orang yang sukses ketika hidup di dunia dan sukses juga ketika nanti di akhirat. Siapa? Mereka contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, pada pokoknya dia ada seorang nabi. Kekayaan bukan menjadi tujuan, tetapi adalah merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa contoh sahabat? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab. Dia adalah orang-orang kaya. Ketika hidup di dunia dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat akan menjadi penghuni surga. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat ke-9, surat At-Taubah ayat 20 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah yang mengatur, dan Allah kuasa. Dalam sedetik saja, dalam semenit saja, asalnya manusia tadinya bahagia, bisa dia ini jadi susah, bisa bahagia lagi, dan bisa sedih lagi. Contoh seorang dokter, dia akan menerima hadiah Nobel di luar negeri dan akan menerima uang cash yaitu 30 miliar, maka dia sudah senang, sudah diskusi dengan keluarganya, tiketnya dia sudah disiapkan. Kemudian dia tidur. Setelah tidur kemudian ketiduran, tahu-tahu bangun jam 9, akhirnya dia marah. Maka kemudian setelah marah, dia ini duduk melihat liputan televisi TV1. Ternyata pesawat yang akan ditumpangi dengan nomor Boeing yang ada tertera di dalam tiket tersebut meledak di tengah jalan. Akhirnya dia ini merasa senang. Tadinya dia ini ada sedih, kemudian senang. Kemudian akhirnya dia ini istirahat, ya. Kemudian dia istirahat di kamarnya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada saat itu dia ini kembali menghadap Allah, maka keluarganya menjadi sedih. Asalnya bahagia, kemudian dia ini menjadi sedih, menjadi susah, bahagia kembali, kemudian menjadi susah. Dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan yang namanya suasana dan keadaan. Hadirin rahimakumullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman, yang kedua hijrah qalbiyah, yang asalnya dari syirik menuju kepada tauhid, yang tadinya murtad menuju kepada Islam, yang tadinya dari bid'ah menuju kepada sunnah, yang hidup apa adanya, bagaimana ibadah ini apa adanya, bagaimana semestinya. Itulah hijrah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid yang sesungguhnya yang tulen, mereka yang benar-benar dalam mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa ampusihim, dan dengan diri mereka, a'dhamu darajatan indallah, lebih besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan dan kejayaan. Hadirin rahimakumullah, di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk mempergunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta tidak digunakan di jalan Allah, harta akan habis juga, tapi bukan di jalan Allah. Gunakan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu tidak digunakan untuk taat kepada Allah, waktu akan habis juga, tetapi bukan di dalam taat kepada Allah. Waktu ini seperti es, dipakai ataupun tidak dipakai, tetap dia ini akan mencair. Kemudian gunakan kita ini diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita akan digunakan tetapi bukan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita, diberikan umur barokah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah berikan kepada kita kesehatan, dan yang paling hebat lagi hadirin rahimakumullah, kita mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha, serta meninggal dalam keadaan husnul khotimah di akhirat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah di tahun sekarang, tahun 2021 dan selanjutnya, Yayasan Kistijam akan membebaskan lahan seluas 360.417 meter persegi yang ada di Kampung Bunisari, Desa Ciparean, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Insya Allah bisa para jamaah mengambil sebagian hartanya ataupun mengimpakkan, mewakafkan dengan cara wakaf kolektif untuk bekal kita di akhirat. Sebagai ladang amal kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkahi oleh Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.